Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, ya bang balik sing. Atau punya laki-laki? Iya ya mas ya. Apa? Serius sekali ya ketiga kali mau. Halo teman-teman. Kembali lagi di podcast bersama Anim. Hari ini kita bakal seru-seruan dengan cara main game 1001 cara berbicara. Nah, untuk aturan mainnya kita akan bicarakan nanti. Sekarang kita akan melakukan perkenalan dengan memperkenalkan nama, warna kesukaan, dan alasannya. Saya Yanti, warna kesukaan saya pink. Dan kenapa? Karena pink itu melambangkan keceriaan. Halo teman-teman, nama saya Endo. Warna kesukaan saya hari ini hijau army karena dipakai oleh teman terbaik saya. Halo teman-teman, nama saya Wahyu dan warna kesukaan saya biru. Kenapa? Karena biru itu warna laut. Sekarang kita masuk ke aturan gamenya. Di sini saya sudah memegang kartu 1001 cara berbicara, yang dimana di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita bacakan satu persatu, dan pertanyaan ini akan kita tujukan kepada orang yang ada di sebelah kita. Oke, langsung saja, mungkin bisa dimulai dari Wahyu. Oke, pertanyaannya. Tapi sebentar nggak sih Wahyu, kita sambil nungguin sound yang akan diputar oleh Kita Tari. mulai. Ini Yanti, pertanyaannya, apakah kejadian terakhir yang paling membuatmu tertekan? Kalau untuk kejadian terakhir yang membuat tertekan itu mungkin saat karantina kemarin ya, kita sama-sama merasakan di Putra Putri. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa melakukan banyak hal, tapi dari situ juga kita bisa sama-sama belajar. Thank you Yanti jawabannya. Sekarang aku ya yang ambil pertanyaannya. Iya Yanti. Oke. Oke. Ini pertanyaan untuk Indo. Oke, di sini pertanyaan itu kayak ceritakan hal yang paling memalukan yang pernah terjadi di sekolah. Di sekolah? Iya. Boleh Enggak sih, di kampus. Boleh. Kayaknya kejadiannya kampus. Iya. Oke. Kejadian paling memalukan di kampus pas minat. Kenapa tuh? Oke. Kenapa tuh? Kejadian paling memalukan terakhir itu pas minat bakat, karena kan minat bakat Putra Putri Kesmas kita diminta menampilkan satu bakat, dan saya memilih menyanyi teman-teman. Ternyata pas penampilan itu banyak kesalahan, lupa lirik, terus terlalu cepat, dan masih banyak lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menyanyikan lagu itu lagi. Sampai kapan? Jujur teman-teman saya sangat sakit hati. Oh, Tiap ada orang yang bilang Endo perfect. That's okay. Oke. Ya, jawaban yang bagus dan jadi pelajaran ya buat kelas ini. Nah, enggak sih. Jadi pelajaran. Iya. Supaya Dibilang nggak akan nyanyiin itu lagu sampai kapan? iya. Sampai kapan? Tadi sempat bilang gitu kan. sampai sampai sudah siap mau menyanyikan itu. Oke, kita skip ke pertanyaan berikutnya Kak Yanti, boleh? Oke, sekarang nonton pertanyaan untuk Wahyu. Ini pertanyaan Kak Yanti, saya bacakan. Wahyu, apakah ada aktivitas favorit yang kamu lakukan dengan seseorang akhir-akhir ini untuk menghilangkan stres? Wow. Dan pertanyaannya Ya, Kak Yanti akhir-akhir ini Kak Wahyu lagi ada rumor yang beredar. Oh, Apa tuh bisa? Lagi sering jalan sama beberapa orang. beberapa. Iya. Ada orang lah. Spesial gitu Iya, ya? spesial. Kita tidak bisa sebutkan namanya. Cuma Kak Wahyu lagi dekat kok dengan someone. Kira-kira Kak Wahyu kalau dengan dia, apa aktivitas yang Kak Wahyu lakukan untuk menghilangkan Aduh. stres? Aduh, harus sekali dijawab. Harus. Siapa harusnya dia? Oke. Jadi kalau ditanya soal aktivitas, Jujur nggak sih? Iya, jujur. Iya nggak sih? Jujur. Dari hati. emang kelihatan bohong? Silakan ya. Kami open minded. Iya. Gak gitu. Aduh, kok jadi serius? Oke, jadi kalau ngomongin aktivitas,
Sebenarnya banyak sih. Semua aktivitas mungkin saya suka kalau ada di. Cuman cukup simpel. Ini kan ya Kak Endo. Tapi Coba. oke. Ya, silakan. Tapi kalau misal ada pertanyaan tambah kan boleh kayak Tim? Boleh banget. Kira-kira Jadi ini iya. Oke, gak apa-apa dong. Kira-kira dia itu orang gali. Oke, pertanyaan cukup ya. Jadi yang pertanyaan itu apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan stres? Oh, Iya, aktivitasnya. Oh, katanya semua aktivitas. Oh, semua aktivitas Kak Endo. penting dengan dia. Hmm. Oh, keren. Jadi kalau menurut Wahyu semua aktivitas dilakukan penting dengan dia. Dia yang mana? siapa dia? Itu akan terasa menyenangkan dan menyenangkan. Iya. Siapakah dia? Terima kasih Wahyu jawabannya. Sekarang pertanyaan untuk Kayanti. Oke. Pertanyaannya, apakah ketakutan terbesar dalam hidupmu? Dan apakah hal tersebut akhirnya terjadi? Pertanyaannya sangat deep ya Kak Oh. Endo, kawan. Kayaknya buat ketakutan terbesar itu ya salah satunya kehilangan orang tua nggak sih? Semua orang pasti punya ketakutan terbesar dan itu merupakan salah satu ketakutan yang tentu saja menghantui setiap saat. Dan mungkin itu sudah terjadi ya sama saya. Oke, kita fun-fun aja ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kayanti jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya buat Kak Endo. Pertanyaannya cukup menarik. Siapakah teman terbaikmu dan kenapa kamu memilih? Teman di sini dalam artian perempuan gak sih Kalau menurut saya teman bisa siapa aja sih. Tapi kan di sini mengapa kamu menyukai ya kan nggak Enggak, mungkin. suka dalam artian berteman. Suka bukan berarti. Boleh begitu? Boleh silakan. Yang di SMA atau kuliah atau bebas? Kayaknya yang akhir-akhir ini aja deh. Kayak kan akhir-akhir Kan? ini Apalagi Kak Endo ini kan punya banyak teman. Teman favorit, teman terbaik yang dari ini. Teman terbaik yang dari ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar terbaik teman-teman. Karena saya percaya, mungkin teman-teman juga pernah dengar, kalau kita punya banyak teman, sebenarnya kita tidak punya teman. Tapi kalau kita punya teman sedikit, ya kita punya benar-benar punya teman seperti itu. Dan saya akhir-akhir ini merasakan saya tidak ada teman yang benar-benar akan selalu ada. Tapi orang yang akan selalu ada itu ya diri sendiri. bagus. Aku setuju nih sama Kak Endo karena itu benar-benar akan kejadian guys. At the end of the day, kita cuma punya diri sendiri. Ya betul sekali. Jadi selalu sayangi dirimu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan buat Kak Wahyu. Oke. Siapakah orang yang kamu sukai dan mengapa kamu menyukainya? Pertanyaan Kenapa? yang pertama Pertanyaan yang sama yang sebelumnya. Iya. Enggak. Disettingin. Ya yang tadi ya sih. Kenapa kalau Kan tadi sebenarnya akan ditanyakan, tapi ternyata tidak bisa kan tanpa tanya pertanyaan. Ternyata takdir berkata ya, Harus memang harus ditanyakan. Mau ulangi pertanyaannya? Oke, bisa. Siapa yang kamu sukai dan mengapa kamu menyukainya? Suka Jadi suka dalam artian ini ya, ada rasa lebih. Iya, oh. Ada rasa lebih. Paham, iya. Atau berteman aja. Rasa lebih. Rasa lebih sih. Teman level. Ini orangnya buat ini teman-teman yang harus yang terkenal atau yang Tidak. teman-teman. teman yang kita semua kenal teman. Atau yang cuma diri sendiri kenal juga. Boleh. Apa coba ulang pertanyaannya? Mungkin yang saya sukai sekarang itu dari dulu sampai sekarang mungkin orang tua saya. Pertanyaan terawan ya Endo. Jawaban terawan. Ya. Kenapa orang? Karena ya orang tua saya yang sudah Penonton di rumah pasti sangat Kecewa. kecewa mendengar jawaban dari seorang Penonton tidak ya. penonton di rumah, apalagi yang satu itu. sayang Please sekali. kalau kamu nonton ini alay. Tidak apa-apa. Tidak ada yang lain di dunia ini kok. Alay. Nanti dulu Tidak. Oke lanjut. Kenapa orang tua? Mungkin karena dari kecil saya dengan orang tua dan
akhir-akhir ini mungkin saya sering ke kampus, saya jarang ketemu orang tua, jadi apa ya, rasa suka, rasa rindu, rasa ingin ketemu orang tua itu mungkin semakin tinggi. Banget ya kak ya. Tidak seperti jawaban yang kita harapkan. Iya sebenarnya, tapi ternyata tetap bagus juga jawabannya. Putra Kesmas. Siapa lagi? Ya, itu dong. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan buat Kak Yanti. Kak Yanti. Oke, pertanyaan buat Kak Yanti. Jadi, menurut Kak Yanti nih, peran terpenting apa? Lebih penting peran seorang ayah atau peran seorang ibu menurut kalian? Pertanyaannya nyambung-nyambung gitu Iya, ya. gitu ya. Kalau untuk peran, terutama saya kan anak perempuan nih. Iya. Jadi kan seperti yang kita tahu anak perempuan itu lebih dekat sama ayahnya. Jadi mungkin dari kecil itu ayahlah yang membangun karakter dari seorang anak. Jadi buat saya pribadi atau buat teman-teman perempuan yang ada di luar sana yang lagi dengerin podcast ini, pasti kalian akan memilih peran seorang ayah karena sejatinya emang anak perempuan itu dekat sama ayah. Wah, bagus banget. Kita lanjut ke pertanyaan buat Kak Endo. Kita akan lihat di sini. Ya pilih guys. Kita harus milih. Oke, di sini aku sudah dapat pertanyaan nih. Pertanyaan cukup menarik. Endo, pernahkah kamu menjadi korban bullying sewaktu di sekolah ataupun sekarang dan kenapa? Sekarang, Langsung begitu ya kak? sekarang teman-teman, jadi aku sering banget dihina kampung halaman. Aduh, Oke. Dia ada di balik Kalau layar. boleh tahu- Kalau boleh tahu kamu halamannya itu di mana? Kampung halamanku itu di jadi Di dalam. lebih dalam lagi desaku itu. Namun ternyata ada sesama. ini Ya. cuma karena dia lebih di dekat pasar. Karena rumahnya dekat pasar. Tidak, karena rumahnya lebih di jalan depan jalan. Iya, Lebih dekat dengan kota lah. lebih dekat dengan kota lah. Jadi dia menjadi saya. Oh. Dia bilang, "Ih, tidak ada. bukan. Oke, sorry ya. Ya seperti itu. Jadi Pokoknya buat warga, saya minta maaf. soalnya yang berayu. Saya minta maaf. Jadi akhir-akhir ini lebih rasa. Tapi saya juga membalas menghina teman-teman. Jadi saling hina saling teman-teman. menghina teman-teman. Tapi jangan ditiru karena menghina itu bisa membuat orang tersinggung. Pun kita bercanda, tapi kalau misal orang yang kita bercanda itu orangnya memang asik ya nggak apa-apa. Cuma kalau dia udah kelihatan marah, harap ditiru terus itu. Berarti itu jadi salah satu yang Endo anggap bullying. Bisa jadi bullying kalau misal jatuhnya si pihak yang satu merasa itu tidak lucu lagi. Seperti itu. Misal dia sudah diam atau dia sudah memukul, sudah menginjak, oh berarti beliau sudah tersinggung. Terus Endo sekarang sakit hati nggak? Tidak, karena TPK tidak sakit hati karena akhirnya saya menemukan titik hinaan terberat di daerah itu juga. Hinaan terberat. Tapi kita tidak bisa menyebut daerah itu. Kita tidak bisa menyebut daerah itu karena nanti ada yang tersinggung. Warga-warga masyarakat. Akan ada yang tersinggung. Oke. Skip, next. Skip. Next question kita akan bertanya kepada kawan Yo. Pertanyaannya ini pasti nggak jauh-jauh dari yang Jadi di sini kita masih banyak banget pertanyaan buat ditanya-tanyain ke yang lainnya. Oke Wahyu, Oke. apa yang kamu tidak sukai dari dirimu sendiri? Wah, banyak ya. Mungkin kalau dari segi tidak suka pada diri sendiri itu mulai dari saya itu pemalu. Kemudian saya itu malu-malu. Jadi ada dua sisi ya kan? Ya. Malu-malu. Selain saya pemalu, saya juga malu-maluin. Masuk. Oke. Kemudian apa ya? Saya itu pas presentasi, ketika sudah belajar, sudah hafal materi, tapi pas presentasi di muka itu malah kayak, aduh, ini materinya apa? Jadi kayak tidak, apa ya? Saya, tim sekarang ini gugup. Nggak apa-apa kan? Nggak Oke, apa-apa. fine. Oke. Kayak saya itu gugup.
Itu yang paling saya suka sih. Oke, terima kasih kalau udah jawab. Tapi kalian harus tahu sahabat yang di rumah kalau si Wahyu ini adalah putra Case Master Pilih. Jadi dengan Aduh. Mungkin bisa jadi apa ya? dengan hal-hal yang dia tidak suka pada dirinya itu bisa membuat dia bersinar. Oke. Terima kasih Kak Yanti. Oke, sama-sama. Sekarang next ya. Kalian untuk Kak Yanti, silakan kalian pilih. Oke. Pertanyaannya. Apakah ada hal tersulit yang pernah atau harus kamu sampaikan kepada orang tua? Hal tersulit. Hal tersulit. Kayaknya ada deh. Ada. Ya di saat gimana ya, kayak kita kan sebagai orang anak kita tuh dikasih tuntutan gitu sama orang tua kayak oh kamu harus ini, kamu harus bisa capai ini. Terus kita sebagai anak itu merasa terbebani tapi kita nggak bisa ngungkapin langsung ke orang tua. Jadi mungkin itu adalah bagian tersulit ya yang nggak bisa aku sampaikan ke orang tua. Kayaknya bukan Kak Yanti sendiri deh. Iya, Kayak juga pasti gitu. teman-teman di rumah Iya. ataupun kawan. Aku tidak begitu. Mungkin sampai Aku kamu itu mau sih. bermain. Oh iya. Iya sih teman-teman Iya, aku juga gitu Mungkin kadang. karena kain dari Ya, wow. Iya, betul. Aduh, Jadi teman-teman, jadi semua dari kita seperti itu. Sebagai anak pasti ada beberapa hal karena perbedaan pemikiran. Bagi orang tua mungkin Iya. itu sebagai orang tua didikan POC begitu biasa aja. Betul, betul. Terus sebagai orang yang terpapar teknologi pasti lebih peka lagi dengan kesehatan mental. Jadi menurut kita pemikiran kita itu berbeda. ini pengalaman Kaindo banget nih. Pengalaman kita banget teman-teman karena KNT sendiri juga bagian dari forum genre. Jadi Apalagi ini dekat. Kaindo. Jadi Wow. kayak ini dekat dengan hal-hal seperti kesehatan mental. Wow, Soalnya juga bagus bagian banget. dari putra. Kaindo juga bagian dari keduanya, forum genre dan Putra Putri. Iya. Oke, next question teman-teman. Center of center. Kan? Boleh dipilih sendiri. Tidak aku yang pilih maaf ya. Oke teman-teman, sekarang last questions dari saya buat Kak Endo nih Iya. kawan. Pertanyaannya ini pas banget ya, karena Kak Endo adalah captain di kelas kami, kelas BEM. Pertanyaannya itu terkait itu aja sih, kayak coba gambarkan menggunakan kata-kata Kak Endo kalau bagaimana hubungan yang bisa Kak Endo rasakan di dalam keluarga yang kita sebut kelas BEM. Wah, bagus Di banget ya Kak. pertanyaannya. Boleh Pas langsung banget jawab lagi. ya? Iya. Oke, ayo langsung dijawab saja kayaknya. Oke, jadi jika berperkara tadi Kak, Ini. Ini. Baca aja. jika digambarkan dengan kata-kata tentang hubungan dalam keluarga kelas B. Sebenarnya kita dari awal ya sedikit panjang teman-teman. Boleh. Awal masuk Kesmas itu kan pilihan kesekian. Ya. Kesekian. Dan alhamdulillah ini tetap diterima di Kesmas. Sekalipun jadi pilihan keberapa. Dan bertemu dengan mereka itu bukan hal yang menjadi bagian dari rencana saya. Tapi ternyata setelah menjalani semester 1, semester 2, semester 3 itu banyak sekali masalah. Dan ini ya guys, salah Saya satu. terjebak masalahnya bukan salah satunya, banyak masalah itu. Gimana sih? Oh, oke. Canda guys. Ini bully. Oke, Jadi banyak sekali kejadian di kelas B kita. Bahkan kelas B itu kalau misal bisa dibilang kita kompaknya pas ada masalah. Iya, betul. Kita bilang B untuk bermasalah. Karena kita banyak banget fight bareng cutting, terus masalah bareng dosen itu semester 1 ada, semester 2 ada, bahkan semester 3 juga lagi. Semester kita ada masalah. Jadi jika digambarkan sejatinya kalau menurut saya kelas B itu adalah teman-teman sebenarnya gitu. Mereka bukan orang yang datang di awal, bukan juga orang yang datang di akhir, tapi ketika saya butuh mereka ada. Mereka seperti ada masalah dengan dosen ini. Semester 3 kejadiannya itu masalah parah banget bareng dosen. Baru sekali. Baru-baru banget semester 3 dan mereka adalah orang yang menemani saya buat datang minta maaf sekalipun tidak bertemu dengan dosen ya. Dan
minta maafnya akhirnya lewat chat doang, tapi pas awal perjuangan buat tatap muka mereka yang menemani saya gitu. Dan mereka inisiatif banget orang-orangnya, walaupun akhir-akhir ini sering saya yang minta, tapi awal-awal banget itu mereka inisiatifnya minta ampun teman-teman. Jadi pun tanpa saya minta, ada orang yang selalu bantu saya, ada Yanti. Jadi sekarang sekretaris 2 dibantu saya di administrasi bagi kelompok. Ada juga Salsa sekretaris yang selalu bantu saya. Dan ada Lulu bantu saya di bidang keuangan, entah itu uang kas dan pembayaran itu selalu Lulu yang bantu. Ada juga Sarul yang jadi kameramen kita, Sarul selalu bantu di bagian logistik sih, kayak bakcok, walaupun sekarang hilang ya bakcoknya, cuma dia kumpul uang lagi. Cuma Kak Sarul berjasa di semester 1, 2, dan 3 buat memastikan mata kuliah berjalan ya. Sekalipun pas epidemiologi dia ternyata gagal. Dan ada Kak Wahyu ya, laki-laki yang selalu ada untuk Tigor. Terima kasih Bodacious. Jadi guys, orang sekarang branding Tigor terang Bodacious. Dan itu sih, kita kembali ke pertanyaannya, kata-kata apa yang paling mengabarkan. Tadi kata-katanya cukup panjang, tapi jika disingkatkan ada ketika dibutuhkan. Jadi sekarang teman-teman mereka juga bikin malas ya, karena to be honest, saya juga orangnya sering masih belajar mengelola emosi. Mungkin teman-teman juga lihat bagaimana ketika saya mengelola emosi itu kelihatan banget. Kalau misal lagi marah itu pasti saya mostly diam, dan mereka ternyata bisa menyesuaikan. Kalau saya lagi diam, mereka ya tidak mengusir bercanda lagi. Jadi itu aja dari saya, dan pertanyaan terakhir ya Kak Yanti. Ya, dan teman-teman yang di rumah harus tahu kalau sekarang teman-teman kelas B itu masih stay di sini sama Kanji, masih Hai guys, hai guys. Halo, masuk ayo. Hai guys. Di sini ada banyak di kelas B yang udah dari pagi sampai dengan sekarang, sampai begitu Siap. akan selalu bersama-sama dengan kalian. Ya. Satu kata buat kelas B. Tetap kompak, tetap semangat untuk menghadapi. Satu kata tiap orang, jangan satu kata tiap orang. Kalau aku sih tetap kompak. Satu kata. Iya, maksudnya kalau aku sih Kompak ya, kompak. Oke. luar biasa. Luar biasa. Pasien. Wow, gacor. Apa ya? Apa? Kalau kita keluarga aku kata. Kalau Sarul tidak ada. Tidak ada yang bisa menggambarkan. Mungkin kita mau penutup teman-teman. Terima kasih sudah menemani kita pada hari ini. Dari awal sampai dengan akhir, terima kasih. Semoga yang menemani perjalanan kita juga dilancarkan perjalanan. Amin. Dan semoga kegiatan ini tidak akan berhenti di sini. Kita bisa meneruskan kegiatan keseharian kita bareng kelas B. Dan saya Endo. Saya Yanti. Dan saya Wahyu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.